kemudian apabila kita sudah paham gitu ya aspek pendidikan Islam untuk parenting Islami di rumah gitu ya, kita juga harus memahami aspek perkembangan anak-anak nih di usia 03 sampai 36 gitu ya. Jadi kalau di Permendikbud nomor 137 itu adalah pendidikan anak usia dini itu meliputi aspek perkembangan nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni gitu ya. Jadi kalau di luar itu biasanya kita taunya ada PILS ini ya, ada physical, intellectual, language, emosional, dan sosial. Ada ini yang kita biasanya yang aspek perkembangan yang ada di luar gitu ya. Tapi kalau di Indonesia, karena kita negara yang beragama, kita punya satu ini, nilai agama dan moral gitu. Jadi nilai agama dan moral itu ya kita mengajarkan agama sejak anak usia dini gitu ya, mengajarkan ibadah, akhlak dan perilaku yang baik. Baru fisik motorik gitu ya, motorik kasar, motorik halus gitu ya, kesehatan dan perilaku keselamatan, ada kognitif, bahasa gitu ya, sosial, emosional, dan seni. Nah, ini 6 aspek yang harus kita perhatikan gitu ya. Jadi ini bukan tugas sekolah aja gitu ya. Tugas orang tua di rumah juga mulai melihat aspek-aspek perkembangan untuk anak-anak usia dini ini gitu ya. Jadi nanti Mbak Ardita nanti tolong di mute aja ya yang lain biar tidak ada noise suaranya. Terima kasih ya Mbak. Oke. Ini contohnya ya, ini ada di buku saya di Islamic Montessori 3 tahun gitu ya. Jadi kita sudah mulai menstimulasi anak-anak gitu ya. Ini kan judulnya tadi stimulasi juga ya, stimulasi di rumah untuk anak usia 0-3 tahun ya. Kita sudah misalkan mendengarkan doa dan surat pendek gitu ya, walaupun anak-anak belum bisa ngerespon kita, tapi kita sudah mendengarkan kisah gitu ya, mengamati ciptaan Allah gitu ya, mengamati kegiatan ibadah gitu ya. Jadi walaupun dia belum bisa ngikutin, tapi kita sholat di depannya gitu ya, terus mengamati makhluk ciptaan Allah gitu ya. Ada banyak sekali ya di sini gitu ya. Ini menirukan doa dan surat pendek. Ini tadi yang sudah saya buatkan Islamic kurikulumnya tadi ya di sebelumnya. Terus kemudian juga dia menirukan salam dan kalimat thayyibah gitu ya. Ini banyak sekali. Terus kemudian di fisik motorik di 0-3 tahun gitu ya, kita juga harus paham gitu ya. Ini sebenarnya saya rangkum dari beberapa sumber gitu ya, tapi kalau di Indonesia bisa dicari di standar tingkat perkembangan anak gitu ya, STTPA gitu. Jadi bisa dilihat, oh anak saya kira-kira udah bisa belum ya gitu ya, udah sampai mana nih kognitifnya, fisik motorik, nilai agama dan moral gitu ya. Jadi bisa kita lakukan. Ini mungkin nggak bisa saya bacakan satu-satu ya, jadi nanti bisa dicek sendiri. Nah ini juga kognitifnya gitu ya. Jadi misalkan kalau apakah anak bayi nggak diajarkan kognitif, Miss? Ya diajarkan gitu ya. Kita ajak mereka stimulasi gitu ya, mengenali wajah kita, terus kita taruh benda-benda gantungan di sekitarnya seperti itu ya. Jadi ada banyak sekali sampai usia 3 tahun gitu ya. Jadi mereka ya sudah mulai bisa melakukan kegiatan yang kita siapkan untuk mereka. Ini juga ya perkembangan sosialnya apa gitu ya, dari mengenali diri mereka di cermin gitu ya, sampai akhirnya mereka juga udah bisa berteman gitu ya, berteman, terus mengajak anak lain bersama gitu ya, bermain bersama seperti itu. Ini juga sosialnya gitu ya, jadi ada juga beberapa gitu ya di sini. Terus kemudian untuk anak 36 gitu ya, ini juga sama ya, kalau anak 36 tuh sudah mulai besar gitu ya, makanya di usia 5-6 tahun nih dia sudah mulai dapat mengikuti puasa Ramadan gitu ya, jadi udah dapat mengerjakan ibadah gitu. Nah di sini sudah mulai melakukan gitu. Kalau sebelumnya dia hanya melihat saja, di usia yang lebih besar dia sudah mulai ikut mengerjakannya gitu ya. Terus kemudian ini gitu ya, fisik motoriknya juga yang sebelumnya dia sepertinya kayaknya pasif aja gitu ya, tapi semakin besar dia semakin udah bisa tiptoe gitu ya, melompat 10 kali tanpa terjatuh gitu ya. Jadi udah bisa juga melakukan games dengan aturan seperti itu. Kemudian yang kognitif juga sama gitu ya, sudah mulai dapat berhitung gitu ya, sudah mulai menyebutkan bilangan, terus udah mulai menghitung 20 sampai 100 gitu ya. Jadi simbolnya juga sudah tahu, simbol angka dan huruf gitu ya. Kalau dibilang, oh anak usia dini nggak usah diajarin calistung gitu, nggak juga gitu ya. Padahal sebenarnya di standar perkembangan anak itu mereka sudah bisa gitu. Tapi bagaimana cara kita mengajarkan yang tepat gitu ya. Terus kemudian juga aspek perkembangan sosial gitu ya. Jadi gimana mereka udah mulai
main sama lebih banyak orang gitu ya. Terus kemudian di usia emosionalnya juga seperti apa. Nah, mereka udah mulai mengetahui hak dan kewajibannya gitu ya. Mereka sudah mulai tahu lebih dalam lagi bagaimana tata krama dan sopan santun seperti itu. Jadi itu aspek perkembangan yang harus dipahami nih, sebagai orang tua gitu ya. Jadi tadi konsep pendidikan anak dalam Islamnya kita juga harus paham gitu ya. Kemudian kita memahami juga aspek perkembangannya. Nah, bagaimana nih Miss caranya kita sudah tahu aspek perkembangan ini, terus kita melakukan stimulasinya gitu ya. Misalkan di sini di usia 0 sampai 5 usia 5-6 tahun gitu ya, kita anak-anak memahami simbol angka dan huruf. Nah, baru nih kita cari metodenya gitu ya. Misalkan, aduh saya pengennya mau ngajarin anak angka dan huruf ini dengan menggunakan apa ya, materialnya apa ya, kira-kira yang bisa dia raba apa ya. Misalkan kita cari di internet, oh ada flashcard gitu ya untuk mengenalkan ini. Boleh juga dilakukan gitu ya. Tapi misalkan, oh aku lihat ada sandpaper letter nih, sandpaper letter nih apa sih gitu ya. Oh, sandpaper letter itu adalah huruf raba yang merupakan material metode Montessori. Nah, makanya ketika kita sudah memahami aspek perkembangan ini, barulah kita melakukan, oh kita mau menstimulasinya dengan metode apa gitu ya. Nah, salah satunya dengan metode Montessori ini. Misalkan saya nggak mau pakai Montessori, bisa nggak? Boleh banget gitu ya, mau pakai metode apapun juga apabila kita memang tujuannya untuk menstimulasi aspek perkembangan tadi gitu ya, dan juga mengenalkan Allah gitu ya dalam kehidupan sehari-hari anak gitu ya, kita juga bisa gitu ya. Jadi saya selalu mengingatkan gitu ya, ibu-ibu, Montessori ini hanya salah satu ikhtiar kita untuk melakukan atau menstimulasi anak-anak terhadap aspek perkembangannya gitu.